Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Marat Soliha dengan NIM 206029. Di sini saya akan membahas tentang penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Apa sih penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan? Ya, di sini penilaian acuan norma menurut DRA Haji Warkitri dan DRS Edi Legowo dalam modul pendekatan dalam evaluasi hasil belajar, penilaian acuan norma atau PAN merupakan cara penafsiran hasil tes hasil belajar dengan membandingkan penampilan atau tingkah laku belajar seorang siswa dengan siswa lain dalam satuan kelompok. Menurut DRS M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Menurut DRS Ing Masitjo dalam buku Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah atau PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar atau nilai siswa dengan hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya. Jadi, penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan prestasi yang dapat dicapai siswa dalam kelompoknya. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari penilaian acuan norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ciri-ciri penilaian acuan norma: yang pertama, digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam komunitasnya. Yang kedua, menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Nilai digunakan untuk menunjukkan kedudukan peserta didik dalam komunitasnya. Yang keempat, memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seorang terhadap kelompoknya. Yang kedua, penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang menggunakan kriteria atau standar tertentu dengan tujuan instruksional. Ciri-ciri acuan patokan. Yang pertama, dapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai prasyarat. Yang selanjutnya, meletakkan perbedaan latar belakang peserta didik sebagai unsur individual. Selanjutnya, sebagai alat diagnosis kesulitan siswa. Yang selanjutnya, dapat difungsikan sebagai embrio tes baku. Yang terakhir, tidak komparatif terhadap kelompok sehingga dapat melemahkan semangat kompetitif. Kriteria penyusunan penilaian acuan patokan. Konsekuensi dari penilaian acuan patokan yaitu adanya program remedi atau mengulang memperbaiki, program pengayaan, dan program pencepatan. Penafsiran hasil tes selalu dibandingkan dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumus yang dapat digunakan yaitu skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Setelah itu, nilai-nilai peserta didik diterjemahkan menjadi nilai huruf yang telah disepakati di setiap sekolah. Seperti nilai 85 ke atas dilambangkan A, nilai 75 sampai 84 mendapatkan B, nilai 65 sampai 75 mendapatkan C, selanjutnya nilai 55 sampai 64 mendapatkan D. Perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. PAN mengukur perilaku khusus dengan sedikit butir tes, sedangkan PAP mengukur perilaku khusus dengan banyak butir tes. PAN menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif, sedangkan PAP menekankan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes.
Sedangkan persamaannya, yang pertama, sama-sama membutuhkan tujuan evaluasi, khusus untuk menentukan fokus data yang dibutuhkan. Yang kedua, sama-sama membutuhkan sampel sebagai subjek yang relevan ketika akan dijadikan sasaran evaluasi. Yang terakhir, sama-sama memiliki rumus khusus mengenai hal yang akan diukur, sama-sama digunakan dalam bidang pendidikan, meski dengan tujuan yang berbeda. Kualitas nilai keduanya dilihat dari segi validitas dan reliabilitas. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.